wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sustria, NPM 1815310091. Saya mahasiswa di Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salesmanship dalam bidang kerja distributor. Salesmanship adalah aktivitas dalam bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan atas penyediaan barang dan jasa, memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Skill yang harus dimiliki seorang salesmanship. Yang pertama adalah memiliki kemampuan dalam komunikasi. Dalam dunia marketing sendiri, kita lebih banyak bertemu dan berbicara dengan banyak orang dari berbagai jenis level. Penyampaian strategi, pemikiran dan juga proses mengerjakan dengan cara yang lebih tepat merupakan kunci utama dari kesuksesan Anda. Pastikan bahwa Anda sudah memiliki menguasai keterampilan dalam komunikasi, sehingga para klien akan bisa lebih mudah untuk memahami dan menerima usulan-usulan yang Anda sampaikan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Tingkat percaya diri yang sangat tinggi merupakan kepribadian pokok terpenting selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang sales. Materi produk yang akan ditawarkan harus benar-benar dikuasai terlebih dahulu untuk meyakinkan para calon pelanggan Anda. 3. Menguasai public speaking language. Pada saat mendapatkan sebuah proyek seperti kampanye dan inisiasi pemasaran terbaru, maka akan ditantang untuk menyampaikan ide tersebut kepada para klien. Maka dari itu, kita harus memiliki keahlian khusus dalam berbicara di depan umum. Kita harus memiliki percaya diri pada saat sedang berbicara di depan para penonton. Kita juga harus selalu siap untuk menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang spontan yang sudah disampaikan di ruang meeting tersebut. 4. Kemampuan analisis. Sebagai seorang pemasar, Anda harus melakukan banyak sekali penelitian tentang bagaimana target pasar. Data yang sebelumnya telah Anda kumpulkan harus dievaluasi dan untuk mendapatkan kesimpulan sebagai satu dasar acuan untuk aksi berikutnya. 5. Kemampuan kreativitas yang tinggi. Seorang ahli marketing sebenarnya adalah sebagai inovator hebat. Akan semakin dituntut untuk bisa menemukan ide baru yang mampu menarik perhatian dari para klien maupun kemampuan untuk bisa berpikir secara out of the box adalah poin terpenting begitu krusial. 6. Keahlian khusus dalam bernegosiasi. Negosiasi merupakan satu keterampilan khusus sebagai pendukung utama yang bisa sangat membantu pekerja dari para salesman. Kita bisa dengan mudah untuk berkompromi tentang budget dengan para klien dan membantu satu kesempatan tentang deadline dan juga tentang ekspektasi kerja dengan para vendor. Kemampuan untuk membuat daya tawar yang cukup menguntungkan menjadikan Anda semakin lebih sukses sebagai seorang pemasar handal yang lebih profesional, menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi. Anda sebenarnya juga tidak boleh sampai ketinggalan zaman dan juga terlewatkan teknologi yang terbaru yang bisa mendukung pekerjaan. Belajarlah untuk menggunakan aplikasi manajemen proyek Anda agar kita bisa mengetahui sampai sejauh mana tingkat kemajuan dari pekerjaan dengan lebih mudah. Beberapa program juga bisa menyajikan data-data perhitungan yang telah menunjukkan sampai sejauh mana kesuksesan dari proyek yang akan kita jalankan melalui media digital. 8. Manajemen stres. Pekerjaan di dunia sales sendiri juga bisa menyebabkan terjadinya stres. Deadline yang terlalu ketat, klien yang semakin demanding bisa menjadikan para sales semakin gugup dan melakukan banyak kesalahan. Ketika kekeliruan kita malah menyebabkan terjadinya efek domino, maka satu proyek sendiri juga bisa kacau. Kita harus bisa mengendalikan diri sendiri agar tidak sampai merasa panik pada saat menghadapi hal-hal semacam itu. Jadi, kita memang merasa memiliki semua keahlian seperti yang sudah disebut. 9.
paham tentang social network. Social network atau yang bisa disebut dengan jejaring sosial yang mengalami banyak perkembangan yang begitu pesat saat ini. Social network merupakan sebuah situs yang lebih memungkinkan bagi Anda untuk berhubungan langsung dengan teman atau saudara, untuk berbagi file seperti foto, video berupa tulisan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi. Apakah distribusi itu? Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya, hingga barang atau jasa tersebut sampai kepada konsumen. Dengan kata lain, distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumen. Dalam kegiatan tersebut, ada dua jenis saluran distribusi. Yang pertama, saluran distribusi langsung, yaitu saluran distribusi yang dalam proses penyalurannya dari produsen yang langsung disalurkan ke konsumen. Contohnya, seorang petani menjual hasil pertanian secara langsung kepada konsumen. Kedua, saluran distribusi tidak langsung, yaitu saluran distribusi yang dalam proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen dilakukan dengan melalui suatu lembaga distribusi seperti distributor, pedagang besar, agen, dan pedagang eceran. Setiap saluran distribusi akan menimbulkan biaya, sehingga pelaksanaan distribusi semakin panjang akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal. Intinya, semakin panjang distribusi yang dilakukan, maka barang tersebut akan semakin mahal. Demikian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.